Jadi sekarang bakalan menuju ke Mozilla Space Cikini karena bakalan ke acaranya Indonesia VR Meetup. VR alias virtual reality sekarang lagi in banget. VR maupun AR actually, virtual sama augmented. Tapi katanya lagi in banget, so hari ini bakalan ada meetup pertama. Let's see. Katanya kita bisa nyoba HTC Vive 5. Nggak tahu lah cara bacanya gimana. Anyway, see ya. Saya mau memperkenalkan saya soal Space. Jadi Mozilla Community Space ini adalah community space yang disupport langsung oleh Mozilla. Mozilla kan headquarternya di Mountain View, California ya. Jadi kita kebetulan meskipun di Indonesia berbasis komunitas, kita ada relasi langsung dengan Mozilla di Mountain View. Terus mereka juga mensupport komunitas-komunitas di berbagai negara, salah satunya termasuk di Indonesia. Dan Indonesia termasuk salah satu. Tujuannya adalah kita cerita-cerita sedikit tentang kita akan sharing. Karena VR adalah sebuah mainan baru, adalah sesuatu yang mungkin baru sekitar 2-3 tahun belakangan ini recent. Kalau di web sendiri kita ada teknologi namanya WebGL, itu yang memungkinkan konten 3D kayak semacam kayak di VR kan itu harus 3D kan pasti karena live. Konten 3D itu bisa di render di browser. Jadi kita bisa lihat konten-konten 3D lewat browser doang, browser nambah-nambahin. Namanya The Wandering Catacombs. Ya. Betul ya? The Wandering Catacombs itu adalah VR game yang bisa di-download di Android. Baru Android ya? Harus belum ya? Waktu berapa? Sebulan 2 bulan. 1-2 bulan untuk mendevelop satu game. Dan itu semuanya one man show, lo sendiri. Enggak, di ini saya udah ada studio namanya Nerd Project. Oke, sekarang gue udah sama Nico dari Nerd Project. Dia salah satu pembicara di Indo VR Meetup, Jakarta VR Meetup yang pertama tadi. Dia adalah bikin game judulnya apa? Wandering Catacomb. Wandering Catacomb itu sebuah game VR yang baru ada di Android ya. Baru ada di Android, Baru ada di udah ada Android. di Play Store kalau mau download. Kenapa lo tertarik ngembangin game VR sih? Karena VR tuh menurutku tuh seneng banget tuh. Seru gitu. Pakai itu langsung kayak ada di dunia yang beda gitu. Hmm. Udah pingin dunia yang berkait, yang fantasi, yang Misalnya pengen tinggal di dunianya Harry Potter gitu. gitu kan, misalnya. tinggal pakai dan udah Beneran pindah gitu ya. gitu, dan bisa interaksi. Iya, ya, jadi kayak yang selama ini cuma di layar TV gitu biasanya ini jadi benar-benar seolah-olah kita hidup di dalamnya. Iya. Boleh ceritain dikit nggak game Wandering Catacomb tuh intinya kayak gimana sih? Itu lebih ke escape room, jadi Escape room. labirin, kita bagaimana kita bisa nyelesain labirin itu dari posisi start sampai posisi finish. Nah, terus keunikannya adalah di game Wandering Catacomb setiap kali main itu selalu generate labirin yang beda-beda. Jadi kalau gua main hari ini udah tamat, gua nggak bisa bilang gua udah tamat Wandering Catacomb gitu karena gua main berikutnya akan beda lagi. Beda lagi. Setiap kali ngeklik button play itu nge-generate map yang baru lagi. Dan itu random. Random. Yang berenang sebagai tourist track. Jadi keep it brief. Paling kenalan dulu kali ya. Ya. Nama saya Reza, Ahmad Reza panggilnya Reza. Saya itu sebenarnya konsep artis di Octagon Studio, tapi sejak awal tahun saya merangkap jadi public relations juga. Jadi Oke. kerjaannya public Awal Bandung PR. Terus misalnya ada banana gitu, dia bisa ngejar banana ya. Gitu. Meetingnya santai banget, asik banget lah meetupnya. Dan kita di sini dikasih kesempatan buat nyoba salah satu alat yang namanya HTC Vive namanya. Itu alat yang seperti lo lihat lagi dicobain sama orang-orang ini, dimana ini bisa memetakan ruangan tempat kita bermain VR. Jadi yang kita lihat langsung adalah, nah seperti di layar di belakang itu, kita bisa nyoba beberapa permainan. Ini salah satu contoh yang dicoba, mainnya panah-panahan gitu. Lihat deh ke layar. Lo beneran berasa kayak mana? Dan itu seru banget. Tentu saja sebagai salah satu tamu gue juga nyoba. Dan ternyata gamenya seru sih.
well, di luar dari gue kelihatan seperti sedikit orang bodoh di sini, muter-muter, orang luar akan ngeliatnya gue aneh banget. Nah ini waktu gue nyoba main game panah-panahan tadi. Unik banget, ketika gue narik talinya, tangan gue juga berasa getar sebagaimana kalau gue narik tali beneran saat main panah-panahan. Terus, gue juga nggak cukup puas dengan satu game, gue nyoba game-game lain. Tapi ini lo bisa lihat, betapa kalau lo udah bisa main VR-nya, itu berasa kayak ngendaliin badan sendiri. Bahwa ini gue udah mulai terbiasa setelah beberapa menit, dan ya gimana ya, manah-manahin orang, manah-manahin balon. Dan gue juga sempat nyobain Google Tilt Brush, dimana gue ngegambar dengan kanvas 3 dimensi. Dan, well, sebagai orang yang agak norak, tentu saja gue menulis Dwika was here. Sorry, but I'm not sorry about that. Nah, ini gue sama Niko lagi, tapi Niko yang beda. Niko yang kali ini dia adalah penyelenggara dari Jakarta VR Meetup yang pertama. Nick, cerita dikit dong, kenapa lo bikin VR Meetup sih? I mean, kenapa VR gitu? Bukannya sekarang yang lagi rame tuh Pokemon Go tuh AR. Kenapa lo bikin VR? VR lebih rame kan? VR basically lebih rame karena kalau gue bilang karena sejak 2014, sejak si Oculus dibeli oleh si Facebook, kemudian Facebook gila-gilaan ingin promosiin VR, dan saat itu Google jadi panas, Google bikin Google Cardboard dan kemudian Basically the ball keep rolling lah. Iya, the ball keep rolling, dan menurut gue VR dalam beberapa tahun ke depan is going to be a huge industry. Dan sebelum saat itu tiba, gue pengen kayak kami Indonesia gitu ya, kita para pembuat VR, pembuat konten VR, para pelaku di industri VR, sama semua orang yang tertarik sama dunia VR, untuk kita ketemu, kita ngobrol, kita sharing apa yang bisa kita sharing. Mungkin nggak ada yang expert untuk saat ini ya, tapi mungkin mudah-mudahan in the future ada beberapa orang dari Jakarta VR Meetup atau VR Meetup yang di kota lain misalnya, yang akan jadi expert atau mungkin dia bisa gitu ya. dia mungkin akan drive the VR industry. Jadi kalau gue punya expert, what we're going to research adalah kita menciptakan device VR yang usable oleh orang banyak tapi terjangkau. Which is sebenarnya itu yang dilakukan oleh Google Cardboard, tetapi sayangnya dengan fungsionalitas yang sangat-sangat terbatas, itu jadi kayak teaser doang gitu ya. Ya, which is fine kalau menurut gue, karena memperkenalkan tanpa Google Cardboard VR nggak akan jadi kayak sekarang. Oke. Thank you Nico, sampai ketemu. Thank you, Dwi.